Penjabat Bupati Mesuji Dr. Andes Sulpakar MM mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Mesuji. Berbagai terobosan dan inovasi dilakukan PJ Bupati mulai di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Semua ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan Kabupaten Mesuji. Sulpakar mulai bertugas sebagai penjabat Bupati Kabupaten Mesuji tanggal 22 Mei 2022. Ini berarti 22 Mei 2024 genap 2 tahun Sulpakar memimpin kabupaten berjuluk Bumi Ragap Begawe Caram. Pemirsa, awal bertugas sebagai PJ Bupati, Sulpakar menggali permasalahan yang ada di Kabupaten Mesuji. Hal ini dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan dan program pembangunan yang tepat untuk percepatan pembangunan Kabupaten Mesuji. Ada 3 masalah utama yang dirumuskan Sulpakar, yakni pertama, lemahnya infrastruktur. Kedua, tingginya angka stunting. Ketiga, tingginya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Mesuji. 3 masalah ini menjadi prioritas Sulpakar di awal-awal masa kepemimpinan. Sulpakar juga mencatat masalah keterbatasan APBD. APBD sebesar 805 miliar digunakan untuk pembiayaan pegawai dan pembangunan. Bagi Sulpakar, dana tersebut tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan. Langkah selanjutnya, PJ Bupati Sulpakar mengajak semua elemen untuk melakukan gerakan bersama dengan moto bergerak bersama maju semua. Sulpakar tidak hanya mengajak OPD, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan. Ternyata dalam kurun waktu cepat, gerakan ini berhasil mendorong perubahan di Kabupaten Mesuji.
Alhasil, di tahun kedua masa pemerintahan Sulpakar, APBD Kabupaten Mesuji meningkat menjadi 1.085 miliar rupiah. Ini berarti pemerintah Kabupaten Mesuji di bawah kepemimpinan Sulpakar melakukan lompatan besar dalam struktur APBD. 20% lebih capaian peningkatan APBD pada tahun kedua pemerintahan PJ Bupati Sulpakar. Pada masa awal menjabat PJ Bupati, Sulpakar mencatat kondisi jalan mantap hanya 17,21%. Sekarang berkembang pesat menjadi 30% lebih. Percepatan pembangunan terjadi karena dukungan APBD dan bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semua ini dilakukan Sulpakar selama 2 tahun menjabat PJ Bupati Kabupaten Mesuji. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Mesuji, Olpin Putra SHMH menyatakan, capaian yang diraih Kabupaten Mesuji 2 tahun terakhir juga merupakan hasil kerja OPD di bawah pimpinan Bupati dan Sekda. Alhamdulillah tahun 2023 sudah kita lalui dengan belasan penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Mesuji. Yang ini tentu saja hasil kinerja dari kawan-kawan OPD di bawah komandonya Pak Bupati dan Pak Sekda. Mulai dari penghargaan SPBE, inovasi daerah, dan juga berbagai macam terkait fiskal daerah, kemiskinan ekstrim, stunting dan lain sebagainya. Dan itu memang betul-betul program kerja yang memang sudah direncanakan dari awal, sehingga percepatan dan langkah-langkah itu betul-betul ditargetkan untuk direalisasikan. Dan alhamdulillah itu diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian lembaganya masing-masing. Dan itu saya selaku BUD, Bendahara Umum Daerah, Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji tentu sangat berterima kasih dan senang atas apresiasi dari pemerintah pusat, yaitu dalam bentuk dana insentif daerah, karena itu yang memang betul-betul sekarang dinilai oleh pemerintah pusat, dan ini kontribusinya positif sekali untuk APBD kita, sehingga alhamdulillah dengan berbagai DID dan lain sebagainya itu, sehingga APBD kita di tahun 2024 bisa di atas 1T. Persentase sekitar 20-25% secara persentase, karena kalau sebelumnya APBD kita kan 800-an miliar. Nah, jadi itu secara persentase. Ya, ini setelah kita berumur 15 tahun, alhamdulillah artinya hasil kerja kita diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dana insentif daerah atas
prestasi-prestasi yang kemarin sudah diterima langsung oleh Pak Bupati beserta OPD teknis lainnya di berbagai daerah. Kemarin yang terakhir ada inovasi daerah, ada SPBE, ada bermacam-macam lah itu, termasuk kita mendapatkan DID dari atas prestasi kinerja fiskal daerah, penurunan angka stunting, dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya kalau tidak salah belasan, karena memang yang lebih paham OPD teknisnya masing-masing. Ya, jadi tentu saja ketika bicara prestasi, tentu selain kita menggapainya, maka keberlanjutannya adalah mempertahankannya atau bila perlu untuk meraihnya kembali setingkat atau lebih tinggi dari yang tahun sebelumnya. Dan itu membutuhkan memang kerja keras lagi, komitmen dan juga kebersamaan kita semua stakeholder di Kabupaten Mesuji. Kalau secara penilaian yang memang dinilai oleh masing-masing kementerian, baik Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan juga kementerian-kementerian teknis lainnya, kalau yang bersifat wajib, alhamdulillah, artinya pemerintah Kabupaten Mesuji sudah menggapai itu semua. Tinggal mungkin prestasi-prestasi yang mungkin sifatnya tambahan, yang itu mungkin melalui kawan-kawan OPD teknis ini bisa dimaksimalkan di tahun depan. Pada prinsipnya saya mengapresiasi itu semua, karena ketika ada DID maka ini ada menjadi sumber pendapatan transfer ke daerah yang memang sangat kita butuhkan di tengah kondisi yang memang memerlukan pembiayaan yang besar. Kalau saya optimis selama kawan-kawan OPD teknis ini punya semangat, punya kebersamaan, punya komitmen yang kuat di bawah kepemimpinan yang kuat, insya Allah artinya target-target capaian kinerja untuk mengejar prestasi ini akan selalu meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2023, belasan penghargaan diterima Kabupaten Mesuji. Atas capaian dan kinerja tersebut, Pemkab Mesuji mendapat apresiasi pemerintah pusat dalam bentuk dana insentif daerah. Dana insentif daerah berkontribusi positif terhadap APBD 2024 hingga APBD mencapai lebih 1 triliun rupiah dari sebelumnya 800-an miliar rupiah. APBD di atas 1 triliun tercapai setelah Kabupaten Mesuji memasuki usia 15 tahun. Berikut ini belasan penghargaan yang diraih Kabupaten Mesuji selama di bawah kepemimpinan PJ Bupati Sulpakar.
pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat atau Derawan. Hobi saya menjahit, alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Enaknya di sini bersama-sama bergabung. Tapi saya pingin yang tradisional karena udah jarang ditemui. Saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah. Saya intinya mah nggak mau mengecewakan pelanggan. 나 심장이 막 쫄고 벌렁거려. 넌 나와 사랑에 빠진 거야. 오라방 가슴에 뛰어들고 싶어서 팔이 막 근절해. 참아. 슈트레즈만 오케스트라? 클래식이 재미없는 게 아니야. 네 형편없는 연주가 재미없는 거지. 아우 뭐야? 드디어 잡았다 변태야. 내가 사겨줄게. 전과하게. 자네 지휘하고 싶지? 펼쳐질 꿈들이 우릴 다시 부르잖아. Pemirsa, dengan semangat bergerak bersama maju semua, PJ Bupati Sulbakar mampu menorehkan prestasi untuk Kabupaten Mesuji, baik prestasi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk pelayanan pemerintahan, Pemkab Mesuji memegang teguh komitmen memaksimalkan dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Berikut paparan wawancara PJ Bupati Sulbakar terkait capaian dan program pembangunan selama 2 tahun memimpin Kabupaten Mesuji. Kita sama-sama tahu bahwa saya memulai melaksanakan tugas di Kabupaten Mesuji ini tertanggal 22 Mei tahun 2022. Artinya 22 Mei beberapa hari lagi saya sudah 2 tahun. Ada beberapa hal yang saya temukan pada saat saya awal melaksanakan tugas. Yang pertama adalah lemahnya infrastruktur. Kemudian tingginya stunting.
kemudian juga tingginya kemiskinan ekstrim. Nah ini 3 prioritas inilah yang menjadi pemikiran saya pada saat itu, sehingga saya mempelajari kondisi struktur APBD Kabupaten Mesuji, dan ternyata memang cukup terbatas. Saya masuk hanya tidak lebih dari 805 miliar yang efektifnya untuk dapat dipergunakan untuk pembiayaan kepegawaian kita, kemudian hanya beberapa untuk membangun. Nah ini tentunya tidak cukup. Nah, oleh karenanya pada saat itu saya juga mengajak kepada semua OPD, kemudian semua masyarakat yang punya kemampuan di Kabupaten Mesuji ini untuk bersama-sama melakukan gerakan, sehingga saya bentuk moto saya, bergerak bersama maju semua. Nah ini tentunya ada makna. Saya tidak hanya OPD yang saya ajak, tapi semua lapisan masyarakat untuk membangun Kabupaten Mesuji. Nah ternyata dalam kurun waktu yang begitu cepat, alhamdulillah berhasil. Nah tahun keduanya kita APBD kita cukup meningkat, yaitu 1 triliun 85 miliar. Nah ini jadi artinya 20% lebih kita melakukan lompatan dalam struktur atau jumlah APBD kita. Nah ini alhamdulillah tidak hanya itu, banyak beberapa sektor yang kita lakukan melalui bantuan APBN. Nah, dapat saya jelaskan pertama, mungkin kita saksikan bersama bahwa pada saat saya masuk, jalan mantap kita hanya 17,21%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 30 lebih. Nah artinya kita, ini dari mana? Di samping kita menggunakan mengefektifkan APBD kita yang ada, kita juga dibantu oleh pemerintah Provinsi Lampung dan juga dibantu oleh pemerintah pusat. Tugas inilah tugas Bupati. Di samping melaksanakan APBD yang sudah ditetapkan, juga memfasilitasi penggunaan APBD provinsi dan APBN yang bisa maksimal mungkin dilaksanakan di Kabupaten Mesuji. Ada beberapa contoh seperti jalan rigid beton menuju Wiralaga 1 dan 2 pada tahun 2022 dan 2023 ini kita maksimal kita bangun, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan tambah lagi karena kurangnya tidak banyak lagi, yaitu 4,8 kilo. Ini dari APBD provinsi. Kemudian dari APBD provinsi juga kita melakukan peningkatan sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan kita, sehingga ada beberapa sekolah yang dibangun, unit sekolah baru yang ada di Wiralaga, dan juga di beberapa rehab di sekolah baik SMA maupun SMK dan SLB. Ini fasilitasi kita terhadap APBD provinsi. Kemudian selain itu ada beberapa jembatan. Ini yang dekat dengan kantor ini ada 2 jembatan yang cukup besar, ini dibangun melalui APBD provinsi. Nah inilah kapasitas kita untuk memfasilitasi ini, mendorong bagaimana menyampaikan kepada Bapak Gubernur bisa semaksimal mungkin masuk melihat kondisi di Mesuji ini. Mungkin teman-teman media sudah dengar bahwa Pak Gubernur paling sering berkunjung ke Mesuji, itu tujuannya. Saya akan menunjukkan kondisi wilayah Kabupaten Mesuji yang sebenarnya. Alhamdulillah banyaknya beliau kunjung ke kita, begitu banyak juga program yang masuk, belum lagi hal-hal di bidang pertanian. Kemudian APBN. Nah kita sudah lihat APBN kita yang masuk melalui Inpres, instruksi Presiden, ini lebih dari 7 km yang kita bangun. Ini lebih dari 7 km ini bukan hanya bangunannya sederhana saja, tapi menurut saya itu luar biasa. Rigid beton yang dipergunakan hanya jalan kabupaten, dan insya Allah ini berpuluh-puluh tahun ini tidak rusak. Karena apa? Pada saat saya masuk ke Kabupaten Mesuji ini, untuk menuju Rawajitu Utara saja sudah memerlukan waktu 3-4 jam. Alhamdulillah saat ini kita ke Rawajitu Utara tidak terlalu sulit, 1, sekian jam atau 1 jam, tidak lebih dari 1 jam 20 menit kita sudah sampai di Rawajitu Utara. Nah ini tentu perkembangan yang cepat. Kemudian ada lagi APBN, kita pemasangan listrik terhadap keluarga atau rumah tangga yang tidak mampu. Nah ini pada tahun yang lalu kita pasang
saya lupa jumlahnya. Kemudian tahun ini yang sedang dilaksanakan 350 rumah, dan insya Allah sebelum akhir tahun juga dilaksanakan. Jadi kita mengusulkan 1969 rumah tangga yang membutuhkan aliran listrik. Nah, ini kami tidak hanya mengusulkan, tapi kami sudah audiensi dengan Kementerian SDM, dan ini mendapat respon yang sangat positif. Alhamdulillah, dari sekian yang dialokasikan di Provinsi Lampung, yang menjadi prioritas utama adalah Kabupaten Mesuji. Kemudian kita juga dari Kementerian Perikanan kita mendapatkan Balai Benih Ikan. Nah, Balai Benih Ikan itu multi-years, kalau nggak salah 1 sampai 5 tahun. Tahun pertama kita sudah laksanakan, kemudian tahun kedua tahun ini lebih kurang akan dialokasikan 15 miliar. Nah, sampai tahun 2026 atau 2025 nanti ini menjadi balai besar terbesar di Sumatera. Nah, ini sudah kita bangun, dan tahun ini juga berlanjut bangunan itu. Nah, ini membuktikan bahwa kita juga tidak hanya memfasilitasi terhadap pembangunan yang dibiayai APBD provinsi, tapi APBN juga kita lakukan. Belum juga ada lagi kita beberapa puluh tahun masyarakat merindukan atau menghadapi masalah tentang abrasi di Rawajitu Utara. Sekarang sudah selesai di sisi sebelah kanan, kemudian sisi sebelah kiri juga sudah dibangun. Nah, ini luar biasa. Kalau saya tidak salah lihat itu mencapai 47 miliar yang dialokasikan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini juga kita semangat terus. Saya bersama OPD audiensi dengan PUPR, alhamdulillah ini dapat terrealisasi. Jadi juga artinya kita tidak tinggal diam untuk melihat kondisi Kabupaten Mesuji yang cukup memprihatinkan ini. Kemudian banyak lagi yang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, baik itu bantuan sosial kemasyarakatan maupun bantuan fisik yang akan kita laksanakan. Tahun ini insya Allah juga Inpres, kalau APBD yang kita tidak ada halangan, mungkin kita akan mendapat, dan sudah disurvei 11 km lebih di simpang Asahan. Nah, ini sudah dilakukan survei. Insya Allah tidak terlalu lama, semua persyaratan semua ini sudah kita penuhi, dan doa daripada semua masyarakat ini mudah-mudahan terpenuhi. Nah, inilah yang kita lakukan. Kemudian struktur APBD kabupaten. Nah, ini juga kita laksanakan maksimal. Saya memprioritaskan di Rawajitu Utara. Ini hampir selesai. Lebih dari 13 km dari 27 km yang kita bangun 2023 ini. Nah, jadi ini hampir selesai. Ini terbukti pada saat saya mengawasi pemilu, 7 kecamatan yang saya jangkau itu berangkat 6.15 pagi-pagi, sebelum azan zuhur saya sudah nyampe rumah dinas lagi. Ini kan luar biasa. Yang tadinya kita ke Rawajitu hanya memakan waktu 4 jam, sekarang 7 kecamatan kita hanya beberapa jam. Kita 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 jam. 7 kecamatan hanya memakan waktu 8 jam 7 kecamatan. Nah, jadi kan luar biasa kita. Jadi kemudian belum lagi kita melalui APBD yang disupport oleh APBN kita akan membangun perumahan kumuh yang ada di Sungai Campai. Kalau saya tidak salah ingat, datanya 122 unit rumah yang akan dibangun. Masyarakat sudah kita siapkan lahannya, dibiayai APBD kita, kemudian kita dibangun oleh APBN yang masuk dalam struktur APBD. Ini tipe 36, semua siap, listrik siap, drainase siap, air siap, kemudian termasuk pembuangan sampah juga disiapkan. Jadi sangat luar biasa kita memperhatikan atau memikirkan masyarakat yang berada di bantaran sungai. Belum lagi kita di bidang pendidikan dari APBD kabupaten kita, ini banyak kita membangun 1 unit sekolah baru di Sri Tanjung, kemudian rehab beberapa ratus sekolah, bukan lagi puluh, beberapa ratus sekolah kita sudah rehab, baik yang berat maupun yang sedang. Nah, ini sedang
tahun ini juga akan dilaksanakan melalui DAK kita. Kemudian rumah sakit tipe C tahun ini akan kita bangun, memerlukan biaya yang kita alokasikan di bidang kesehatan 114 miliar. Ini luar biasa. Lokasinya di mana? Di Rawajitu Utara. Nah, jadi sudah insya Allah dalam waktu dekat dimulai, semuanya sudah, perencanaan sudah siap, tinggal proses administrasinya saja yang harus kita lalui, dan ini insya Allah selesai. Kemudian kita menambah beberapa sarana prasarana. Kemudian dari semua yang kita lakukan ini, infrastruktur, pendidikan, kemudian kesehatan, mempunyai dampak hasil yang cukup besar. Pertama, tadi saya katakan, stunting kita begitu saya masuk 22,50%, sekarang hanya 5%. Strategi di samping APBD juga kita melibatkan seluruh masyarakat dan perusahaan mengatasi stunting ini. Kemudian turunnya kemiskinan ekstrim kita, dampak daripada semua ini. Kemudian yang ketiga, pendapatan ekonomi keluarga. Saya belum tahu persis rinciannya, nanti ada di statistik kenapa selama ini kita sangat sulit mengeluarkan hasil pertanian kita. Bayangkan, yang dapat duit itu selama ini bukan para petani, tetapi para pengangkut transportasi atau kita sebut ojek. Petani satu karung hanya mendapat 6-8 ribu. Ojek sudah dipastikan tidak kurang dari 20 ribu satu karung ongkosnya. Jadi kan banyak tukang ojek yang menikmati hasilnya. Nah, inilah alhamdulillah dengan adanya kita beberapa terobosan koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat ini secara berlahan di wilayah-wilayah tertentu petani ini sudah mulai sangat ringan pembiayaan transportasinya. Inilah yang kita lakukan. Artinya pendapatan keluarga semakin baik. Kemudian mungkin teman-teman tahu bahwa Mesuji ini namanya, Mesuji ini kan ada namanya rawa, banyaknya sungai. Nah, ini rawan banjir. Hujan sedikit aja banjir. Hari ini saya mengundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Sudah 14 desa yang mereka survei. Nah, ini akan dialokasikan dana tidak kurang dari 3 miliar untuk menanggulangi sementara baik pendalaman sungai maupun penataan pelebaran sungai. Ini akan dilakukan segera. Untuk permanennya, hasil survei yang dilakukan 1-2 hari ini akan dilakukan di program 2025. Nah, ini kita lakukan. Nah, jadi saya rasa kalau kita punya komitmen yang kuat untuk membangun Kabupaten Mesuji ini, baik pemerintah daerahnya, termasuk di dalamnya DPR, kemudian masyarakat, dan semua lapisan, semua golongan, termasuk media, saya yakin Kabupaten Mesuji ini tidak akan lama dalam kondisi tertinggal seperti ini. Dan potensi yang besar, masyarakat Mesuji ini bukan masyarakat yang malas, masyarakat yang memang rajin, produktif. Kenapa? Di statistik membuktikan bahwa pendapatan keluarga itu tinggi, daya beli rendah. Ini untuk Kabupaten Mesuji. Kenapa dia daya beli rendah? Karena dia mau beli telur, dia punya ayam petelur. Dia mau beli daging ikan, dia punya kolam. Dia mau beli ayam, dia punya ternak ayam untuk konsumsi sendiri. Jadi uangnya yang dapat dia tidak belanjakan di Mesuji, karena kebutuhannya sehari-harinya dia bisa penuhi sendiri. Dia sebagai petani padi, jadi tidak perlu beli. Nah, jadi ini luar biasanya suatu modal yang sangat besar bahwa petani kita atau masyarakat kita yang sebagian besar mata pencariannya petani ini bukan orang yang tergolong pemalas. Jadi orang-orang produktif semua dan berpikir untuk baik semua. Dan kita lihat, coba bapak-bapak lihat di Mesuji Timur, terus terang aja hampir tidak ada lagi rumah yang tidak permanen. Semua permanen, semua baik, dan insya Allah ini terus mengalir ke daerah-daerah kecamatan lain. Pola kerja yang saya lakukan terhadap para
para pejabat ini atau OPD, karena terus terang ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan para perangkat daerah saya. Mereka lah yang kerja secara teknisnya, tapi mereka saya ajak semaksimal mungkin berkoordinasi dengan semua pihak. Jadi tidak hanya dengan pemerintah provinsi, tetapi pemerintah pusat dan juga perusahaan. Tadi saya lupa menyampaikan, kita mendapat CSR dari perusahaan-perusahaan cukup luar biasa besarnya. Mungkin teman-teman sering melihat alat berat dari perusahaan mengantarkan material, membawa alat berat, itulah CSR perusahaan. Dan alhamdulillah semenjak saya masuk mereka ingin semua untuk membangun, dan tidak kurang dari 10-15 kilo itu yang dikeraskan oleh perusahaan. Nah, jadi kita bangga juga. Nah, ini semua karena koordinasi, Pak. Jadi bukan karena kita kehebatan, kita cerdas, kita pintar, bukan, tapi karena kita mengaktifkan koordinasi kepada semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian yang membidangi, kemudian dengan perusahaan-perusahaan. Kita selalu berkoordinasi dan selalu mengajak berpikir bagaimana menciptakan, membangun Kabupaten Mesuji ini. Dan kami paparkan, Pak, kondisi Mesuji yang sebenarnya. Nah, kita punya modal besar. Mesuji memang secara infrastrukturnya ini tertinggal. Nah, kemudian kita juga tampilkan kawan-kawan kita yang ada di bantaran sungai. Nah, ini kan sangat sedih, mungkin kawan-kawan sudah melihatnya. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai Sungai Cambai bisa teratasi rumahnya, dan insya Allah nanti wilayah yang lain. Kemudian di bidang Telkom juga kita berkoordinasi dengan kementerian. Jadi alhamdulillah yang tadinya berpuluh-puluh tahun kampung-kampung tua tidak menikmati jaringan Telkom, nah sekarang juga mereka sudah bisa video call, sudah bisa telepon sanak saudara di mana saja berada. Jadi ini suatu, sekali lagi ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan semua OPD dan keberhasilan semua masyarakat yang mendukung. Dan kita banyak sekali, Pak, mendapat penghargaan. Pertama, kita mendapat penghargaan Kabupaten Terinovatif. Nah, ini Kabupaten Terinovatif ini besar, saingannya hampir 500 kabupaten. Nah, tapi kita masuk 8 besar. Nah, kemudian kita sekarang ini mampu, kita kedua peserta BPJS di atas 90%. Nah, ini kita OHC. Jadi siapapun masyarakat kita yang punya KTP, punya KK di Kabupaten Mesuji, dia bisa menikmati berobat gratis. Tentunya berjenjang, dari puskesmas dulu, rujuk ke rumah sakit daerah, terus dan seterusnya. Jadi tidak bisa langsung kucuk-kucuk kita ke Palembang, nggak boleh. Jadi harus ada tahapannya, namanya BPJS kan. Jadi kita ada tahapannya. Jadi ini suatu keberhasilan yang luar biasa yang kita lakukan dalam kurun waktu yang cepat. Kemudian saya katakan tadi, kita mendapat penghargaan pengelolaan tata kelola keuangan dari Kementerian Keuangan. Alhamdulillah membuat dana DID kita dapat. Alhamdulillah dari prestasi yang kita miliki, kita tidak kurang dari 17 miliar DID kita yang kita raih. Kemudian kita juga, apalagi tahun ini saya yakin kita mendapat penghargaan lagi, menurunkan stunting secara drastis dari 22,5% sekarang menjadi 5%. Saya yakin kita mendapat penurunan drastis ini mendapat penghargaan yang luar biasa dari pemerintah pusat. Kemudian kita juga mampu masuk ke 3 besar mengatasi inflasi. Dengan inflasi ini kita atasi dengan bersama-sama, bergerak bersama dengan masyarakat. Kita memberdayakan masyarakat, menanam cabai, menanam sayur-sayuran yang potensi mahal, juga bawang, kemudian telur, ikan ayam bertelur. Alhamdulillah kita tidak terpengaruh amat dengan inflasi dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Jadi kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, insya Allah ini aman, ke depan juga aman. Yang pasti saya katakan, infrastruktur kita masih sangat-sangat lemah. Kemudian pendapatan asli daerah kita ini sangat minim, tidak lebih dari 77 miliar. Nah, jadi inilah yang kita harus genjot. Beberapa saat yang lalu mungkin para media saksikan bahwa saya membenahi Taman Kahati. Ini potensi
mendapatkan PAD yang luar biasa dari momen beberapa hari besar, tahun baru, hari raya Idul Fitri, libur ini cukup signifikan kenaikan pendapatan asli daerah kita, belum lagi tempat-tempat lain. Jadi saya berharap kepemimpinan yang akan datang siapapun bupatinya terus perbaiki infrastruktur kita, kemudian tingkatkan potensi-potensi yang bisa memanfaatkan, memasukkan pendapatan kita, pendapatan asli daerah kita, karena ini penting untuk membangun. Tanpa uang tidak mungkin kita bisa membangun daerah ini. Kemudian saya minta kepada masyarakat, siapapun nanti bupati yang terpilih, jadilah dia seorang pemimpin. Artinya dia melaksanakan program pembangunan yang baik, secara bijak, secara benar. Kemudian dia juga melakukan pengayoman terhadap masyarakat sehingga tidak tercipta antar satu dengan yang lain ini tidak selaras, tidak senada. Kalau berbeda pendapat nggak masalah, tapi berbeda pendapat tapi tidak ada kontradiktif, tidak ada silang sengketa. Kita tetap adalah warga masyarakat Mesuji. Keberhasilan kita yang kita capai dalam kurun waktu yang cepat ini adalah koordinasi. Ada sebuah wilayah desa saya lupa, Labuan Batin, berbatasan dengan Oki, Ogan Komering Ilir. Nah, Ogan Komering Ilir adalah wilayah Sumatera Selatan, dan ini tidak bisa kita bangun dengan sendirinya karena dua sisi Lampung kemudian sisi Sumatera Selatan. Nah, saya lakukan koordinasi untuk bersama-sama mendorong di Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, ini untuk merencanakan program pembangunan jembatan ini. Kenapa? Ini dipisahkan oleh sebuah sungai yang cukup besar. Masyarakat Oki secara umum layanannya dilakukan oleh Kabupaten Mesuji, baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Kita lihat susah sekali mereka menjangkau dengan perahu, dengan tali dan lain sebagainya yang cukup membahayakan. Nah, saya responsif terhadap hal itu. Saya temui Gubernur Palembang untuk melakukan penekanan atau usulan kepada pemerintah pusat supaya ini bisa terrealisasi dengan cepat. Kita kasihan warga masyarakat kita. Jadi saya membangun itu tidak melihat ini yang berkepentingan warga masyarakat, bukan warga Lampung, bukan itu. Wawasan kita harus luas supaya masyarakat Indonesia ini terjangkau, merasakan pembangunan secara merata.